Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para senior kami yang lebih faham tentang Sahibul Haul Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Syihab, izinkan Al-Faqir pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit penjelasan terjemah atau manaqib kedua Sahibul Haul, yang mana mudah-mudahan yang sedikit ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Hamid Sri, wa qutrah min manabi' ilmihim tarwi, mudah-mudahan sedikit dari ilmu, dari pengetahuan kita tentang mereka akan menghilangkan dahaga dan haus kita semua akan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita tahu kedua Sahibul Haul ini nabatan hasanan, memang dari bibit yang baik. Al-Habib Salim punya ayah seorang Syekhul Islam, seorang guru dari maha guru. Sanad ilmu seluruh dunia bisa dicek, dikatakan oleh Habib Mustafa, semua ilmu yang ada di muka bumi ini sanadnya saat ini dari Al-Habib Abdullah Syatiri, atau dari murid daripada Al-Habib Abdullah Syatiri, atau dari murid daripada murid Al-Habib Abdullah Syatiri. Dari jalur ibunya Hubabah Rugayyah, beliau adalah seorang putri daripada Al-Habib Muhammad bin Hasan Aidid, yang mana bukunya barusan tadi dibagikan, buku Munajat. Al-Habib Muhammad bin Hasan Aidid itu kakek Al-Habib Salim dari jalur ibu. Hubabah Rugayyah putrinya Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Dari bibit yang baik, dari keluarga yang baik, sehingga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri menjadi seorang yang sangat luar biasa, dari keluarga yang sangat luar biasa. Disampaikan tadi di dalam manaqib, nama asalnya adalah Umar, karena beliau sering sakit saat itu. Akhirnya ayahnya Al-Habib Abdullah Syatiri mengajak atau berziarah ke Zambal, bertawassul kepada para salafus saleh. Akhirnya ketika sampai di dalam kubah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Syatiri seperti biasa, para salaf itu biasanya kalau mau dapat bisyarah, mau mendapatkan isyarah daripada kakek-kakeknya para salaf atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka setelah berziarah itu mereka ngantuk, kemudian mereka tertidur, dan mereka akhirnya bermimpi kepada yang diziarahi. Saat itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mimpi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikatakan Al-Habib Abdullah ganti namanya dengan nama Salim, dari Umar menjadi Salim, tafaulan bisalamah, sehingga Al-Habib Salim sehat dan panjang umur sebagaimana yang diharapkan doa daripada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, akan panjang umur, kata ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau lahir di kota Tarim. Al-Habib Abdullah bin Syihab juga lahir di kota Tarim. Tarim yang sudah tidak asing lagi, makhluknya, penghuninya mereka menyerupai malaikat ibadahnya, yang mana dikatakan jalanannya syawari' Tarim syaikhu man la syaikhalah. Jalanan Tarim, gang-gangnya Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Bagaimana tidak, para penghuninya mereka semuanya ahli ilmu, ahli ibadah. Disitulah mereka berdua tumbuh besar di kota Tarim, yang mana dikatakan bahwa setetes dari ilmu di kota Tarim lebih mulia daripada lautan ilmu dari luar kota Tarim.
Dan dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, setetes dari ilmu Rubat Darim lebih mulia daripada lautan ilmu dari luar Rubat Darim. Sehingga Al-Habib Salim mendapatkan itu semuanya dengan sempurna dari nasab dan juga pembelajaran di Rubat Darim. Rubat Darim didirikan 14 Muharram tahun 1305 Hijriah, yang mana di awal madras di Rubat Darim yang ada di depan adalah sahibul Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Dan Al-Habib Abdullah Syatiri memiliki qasidah mendoakan siapapun yang belajar ada di Rubat Darim. Beliau menyatakan, ya Rabbana iftah ala man qad sakan fir ribat, iftah alaihim wa waffiqhum sawiyas sirat. Ya Allah, bukakan, berikanlah futuh kepada mereka siapapun yang tinggal belajar ada di Rubat Darim, berikan mereka jalan yang lurus, kata Al-Habib Abdullah. Doa yang sangat panjang di qasidah beliau itu. Di dalam qasidah yang lain dikatakan, faltazdahil ghanna biha wal taftakhir biribatiha idh kam jala anhal kadar. Maka hendaknya kota Darim berbangga dengan apa? Adanya Rubat Darim, karena dengan Rubat Darim hilanglah segala kegundahan dan kegelisahan. Kemudian tadi disampaikan di manaqib bagaimana Al-Habib Salim mendapatkan banyak bisyarah, mendapatkan banyak kabar gembira, sebagaimana Nabi SAW sebelum beliau lahir, beliau sudah dikabarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, orang-orang soleh yang sebelumnya. Begitu juga Al-Habib Salim, beliau mendapatkan gelar sebelum beliau menjadi orang yang besar, sudah digelari dengan gelar yang besar oleh orang-orang yang agung, orang-orang yang besar. Berkata ayahnya tadi, Al-Habib Abdullah menyatakan, auladi kulluhum aulia mubarakun, anak-anakku semuanya wali, semuanya, enggak ada yang enggak wali. Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan dan Al-Habib Salim yang paling kecil, semuanya aulia mubarakun, semuanya punya berkah, kata Habib Abdullah. Dan anakku yang Salim disebutkan secara khusus, anakku yang namanya Salim ini nanti akan panjang umur, katanya Habib Abdullah, sudah tahu, dan akan mengungguli kakak-kakaknya di dalam zahir dan batin. Zahir batinnya mengungguli kakak-kakaknya. Ini abahnya sudah tahu, masih kecil. Ada menyatakan Habib Salim ini ayahnya meninggal, beliau masih umur 2 tahun, ada menyatakan 4 tahun, wallahu alam. Kemudian Habib Abdullah menyatakan, dan Salim ini nanti akan menjadi sultanul ilm, akan menjadi rajanya ilmu di zamannya. Dan beliau menyatakan, wa ya bakhat man hadar waktu, beruntung orang yang ada di zaman Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Alhamdulillah. Dahulu di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Habib Hasan ketika beliau semangat di dalam belajar, orang-orang di sekitarnya menyatakan, sudah nggak mungkin, nggak ada lagi orang yang seperti Fagil Mugaddam, Syekh Abdurrahman As-Saggaf, orang-orang yang seperti mereka sudah nggak ada. Maka kata Habib Hasan, tidaklah saya dikatain seperti itu kecuali saya bertambah semangat untuk saya mendapatkan makom seperti mereka. Makanya ibunya Al-Habib Salim, Ubabah Rugayyah, ketika Al-Habib Salim semangat di dalam belajar, tidak memperdulikan duniawi sama sekali, ibunya sempat berkata kepada Habib Salim, nasihati Habib Salim, sehingga satu malam bermimpi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada ibunya, bagaimana kamu tidak mendukung Salim, yang mana Salim ini ayahnya sudah menyatakan dia satu saat akan menjadi sultanul ilm, rajanya ilm, dukung dia. Akhirnya besoknya tambah disemangati, tambah didukung oleh ibunya, sehingga Habib Salim menjadi seorang yang luar biasa. Dan dapat
kesaksian dari gurunya, keluar biasaan Habib Salim, kehebatan Habib Salim, kesempurnaan Habib Salim mendapat kesaksian dari gurunya sendiri. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau menyatakan, innahu lam ya'khudh 'anna ahad mithla ma akhadta. Enggak ada, kata Sayyid Alwi, seorang murid yang mengambil ilmu dari aku lebih banyak daripada kamu wahai Salim. Yang paling banyak ngambil ilmu dari Sayyid Alwi, kata beliau, adalah Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Bagaimana tidak, sebelum ke Mekah tadi dikatakan ke tempat Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Hadi As-Saggaf, dikatakan bayatawalla jami'a umuri an-nabi SAW, akan mengatur, akan mengurus semua urusan Habib Salim. Siapa? Langsung kakeknya yang termulia An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga beliau akhirnya ke Mekah. Setelah belajar di Tarim, beliau ke Mekah dalam waktu yang singkat, hanya 4 tahun, yang mungkin kita kalau belajar selama 4 tahun mungkin belum tentu mendapatkan ilmu seluas ilmu Habib Salim. Setiap hari 12 ilmu, bukan hanya pelajaran, ilmu yang berbeda-beda, 12 semuanya dipelajari, bahkan dimutola'ai, bahkan ditulis faedah-faedah daripada gurunya dan murojaahnya beliau sendiri. Makanya di Pondok Rubat Tarim, di Rubat Tarim ada satu uslub, satu metode yang luar biasa yang mungkin di pondok-pondok yang lain nggak ada, yaitu murojaah. Sebelum belajar murojaah, setelah belajar ada murojaah, yang mana resmi diadakan di Rubat Tarim. Itu ada di Rubat Tarim. Makanya beliau di kota Mekah melanjutkan daripada ayahnya Al-Habib Abdullah Syatiri, belajar di kota Mekah, mengambil keberkahan dan ilmu dari kota Mekah. Dan beliau dalam waktu 4 tahun beliau mendapatkan ilmu sehingga beliau menjadi sultanul ilm, menjadi rajanya ilmu, ada di kota Mekah, mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Maka termasuk daripada kehebatan beliau yang disampaikan adalah dakwahnya, dakwah yang langsung dapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau tadi mendapatkan mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayo kum fauqi wahrusni minal kuffar, ayo kamu ada di hadapanku, kamu menjaga aku dari orang-orang kafir. Jadi ibaratnya disuruh di depan oleh Nabi untuk maju, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, langsung izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau saat itu pertengahan beliau dakwah, saat beliau banyak sekali rasa sakit, rasa luka yang beliau terima, satu malam beliau bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus menyatakan, istamir fid dakwah, lanjutkan, kata Abu Bakar, lanjutkan dalam dakwahmu ini, wa sawfa tadhharun natijah, maka nanti suatu saat kamu akan melihat hasilnya yang luar biasa, akan kamu lihat. Bagaimana kita lihat murid-murid Al-Habib Salim yang kubar, luar biasa, muridnya aja orang-orang luar biasa, apalagi gurunya. Bagaimana Al-Habib Salim juga mimpi Sayyidina Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Bagaimana Al-Habib Salim diludahi oleh Sayyidina Al-Idrus ke dalam mulutnya di dalam mimpinya. Ini terjadi juga kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau berceramah, beliau merasa agak berat untuk dakwah, sehingga dalam mimpinya beliau mendapatkan ludah dari Nabi 7 kali. Keesokan harinya mendapatkan diludahi oleh kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib 6 kali. Kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kok 6 kali, enggak 7 kali sekalian? Katanya, ta'aduban kepada Nabi. Nabi 7 kali, saya di bawahnya 6 kali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi juga oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dari Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar. Makanya beliau melanjutkan daripada ayahnya, yang mana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan, alif rijalan yu'allifuna al-kutub,
kamu cetak ulama, yang mana ulama itu nanti akan mencetak kitab. Ulama murid kamu yang akan menulis kitab. Dan ini terjadi kepada ayahnya dan juga terjadi kepada anaknya. Ma fil aba fil abna, yang ada dalam ayahnya terjadi juga kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Mana kita tahu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau seorang yang luar biasa dan salah satu guru Al-Habib Abdullah Syatiri. Beliau punya gurunya ini muridnya hanya satu, muridnya hanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan tapi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki murid yang mana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang sanad ilmunya dan ilmunya menyebar ke seluruh dunia, walaupun muridnya cuma satu, tapi rijal, tapi rojul, tapi seseorang yang mana seorang ini memiliki murid-murid yang banyak, yang mana mereka memiliki karya-karya kitab yang luar biasa. Dan Al-Habib Salim mendapatkan julukan dari kakaknya Al-Habib Hasan. Beliau mendapatkan julukan paling ahli ibadahnya orang yang ahli ibadah, dan paling alimnya orang yang alim. Paling ahli ibadahnya orang yang paling ahli ibadah, paling alimnya para ulama, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Makanya beliau mengumpulkan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan, menjadi yang bisa dicontoh oleh murid-muridnya dan sekelilingnya. Apapun yang beliau lakukan menjadi contoh, tidak memerintahkan sesuatu kecuali beliau yang terdepan melakukannya, tidak melarang sesuatu kecuali beliau yang paling menjauhinya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Syihab, ceramahnya ketika Al-Fakir di sana itu aja, tentang husnudzan billah, husnudzan biibadillah, selesai. Tentang husnudzan kepada Allah, tentang husnudzan kepada makhluk Allah, hamba-hamba Allah, selesai, titik di situ. Kenapa? Karena beliau tahu ini belum banyak yang mengamalkan, dan ini kalau orang sudah mengamalkan tidak ada kebaikan melebihi dua hal ini. Itu disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Sebagaimana dikatakan oleh seorang syair, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana ta'limu fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Begitu juga mujahadahnya beliau. Mujahadahnya beliau itu walaupun di kursi roda, beliau itu tetap memaksakan diri ketika berdiri, ketika sholat beliau berdiri. Beliau berdiri padahal mungkin kalau di dalam fikih beliau itu sudah ma'dzur untuk duduk, akan tetapi beliau tetap memaksakan dirinya untuk berdiri. Sebagaimana Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, dahulu kan beliau punya rutinan tahajud setiap malam. Setiap malam beliau bertahajud. Suatu malam beliau panas, demam yang sangat luar biasa sampai 3 selimut, berlapis-lapis selimutnya. Beliau kemudian saat malam hari itu mau bangun, nafsunya berkata, kamu sakit. Maka Al-Habib Hasan bin Shalih kemudian memukul dirinya dan berkata, ya nafsasu, wahai nafsu yang buruk, ayo berdiri. Gum, ibaratnya gumi, ayo berdiri. Akhirnya beliau melanjutkan tahajudnya, melanjutkan rutinannya. Ini dilakukan estafet istiqamah mujahadah ini oleh Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Syihab. Beliau sebagaimana tadi malam kita dengarkan dalam ceramah, setiap safarnya, hadhar ataupun safar, saat safar ataupun tidak, beliau menghatamkan Al-Quran, beliau menghatamkan banyak kitab. Beliau sholatnya, sholat sunnahnya, awabinnya yang 20 rakaat. Kemudian setiap malam Ramadan terawihnya bukan hanya sekali, terawihnya keliling masjid-masjid di Tarim lebih dari sekali. Bahkan dari capeknya beliau kadang-kadang beliau kalau lagi mengajar atau lagi rohah kadang tertidur. Kadang-kadang beliau tertidur, dan ketika santri tadi itu selesai dari bacanya, beliau bangun seakan-akan beliau mendengarkan dari awal, menjelaskan. Saat beliau tidur seakan-akan beliau mendengarkan dari awal dan akhir, menjelaskan
apa yang dibaca oleh santri tersebut, oleh talib tersebut. Kemudian Habib Salim bin Abdullah Syatiri juga kalau mau hadir Jumatan, dan Al-Habib Abdullah jam 9 kurang lebih yang Al-Fakir lihat, yang kita semuanya saksikan di Darim, 3 jam sebelum Jumat sudah hadir. Mungkin yang santri seperti saya mungkin terlambat, jam 11 baru datang, setengah 11 baru datang. Habib Abdullah bin Syihab walaupun sampai usianya lanjut usia, jam 9 sudah datang di masjid. Al-Habib Salim jam 10-an sudah datang ada di masjid. Kurang lebih sama Al-Habib Abdullah bin Syihab dan Al-Habib Salim Syatiri, mujahadah yang luar biasa dan istiqamah seperti itu. Al-Habib Abdullah dalam dars Syekh Alinya, walaupun yang hadir mungkin sedikit, tetap beliau istiqamah dalam maulid masjid sururnya, dan rutinan-rutinan yang dilakukan oleh kakeknya Al-Habib Alwi dilakukan oleh Al-Habib Abdullah. Bahkan dahulu diceritakan di zaman Habib Alwi bin Syihab ada khodim yang bagian bikin kopi. Yang bagian bikin kopi itu mulai jam 3 atau setengah 4 sebelum subuh itu sudah bikin kopi untuk hizib. Itu ditanya, ini kamu begini ini sudah berapa tahun, dan Habib Alwi ini sudah berapa tahun? Katanya Habib Alwi nggak pernah alpa, Habib Alwi nggak pernah ghaib. Saya mungkin pernah ghaib, saya mungkin pernah nggak hadir, nggak bikin kopi, tapi Al Habib Alwi bin Syihab, kakek Habib Abdullah, tidak pernah ghaib dari hizibnya sama sekali sebelum subuh, nggak pernah. Istiqamah mujahadah yang luar biasa yang diikuti oleh anak turunnya. Kemudian tadi disampaikan kesabaran Habib Salim dari Aden. Ketika di Aden kita lihat tadi cerita bagaimana sabarnya Habib Salim dengan para komunis, dengan orang-orang yang menyiksa Habib Salim, yang mau menghalangi dakwah Al-Habib Salim Syatiri. Sampai Habib Salim tadi ditabrak sampai beliau ada sebagian tulangnya yang patah, kemudian masuk rumah sakit, sakit yang parah, sehingga sampai di rumah sakit dokternya bingung, heran, ini kok masih hidup katanya. Dari ibaratnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bisyarah dari ayahnya akan panjang umur, Habib Salim sampai dokternya heran, ini kok masih hidup ini harusnya kalau orang biasa ini meninggal. Dan dokter-dokter yang belum masuk Islam di saat itu, Habib Salim kesempatan di rumah sakit tidak meninggalkan kesempatan dakwah. Dokter yang belum muslim sebagian masuk Islam di tangan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau kemudian tadi mengajar ada di Madinah, di Ribatil Jufri. Kemudian beliau akhirnya ketika dibuka Rubat Darim, setelah itu beliau kembali ke Rubat Darim bersama kakaknya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Kemudian tadi kita dengarkan keluasan ilmu Al-Habib Salim. Habib Salim itu di samping kita sudah tahu Sultanul Ilm, Habib Salim itu setiap masalah, setiap bab ilmu, setiap fasal, setiap apapun walaupun yang terkecil, pasti beliau menyampaikan bait syair yang kita mungkin nggak ngerti, kita nggak hafal, apalagi hafal, ngerti aja mungkin nggak. Sampai ketika madros, ketika rohah, Habib Salim itu menyampaikan syair sampai kita yang kewalahan. Berapa notes itu habis, terus kadang-kadang kita mungkin terpukau, ini luar biasa, di umur yang segitu masih menghafal banyak sekali macam-macam bait syair. Bukan hanya bait syair yang beliau istishhadi, kitab-kitab risalah tentang bab khusus ini, risalah tentang pengetahuan khusus ini, semua beliau hafalkan itu semuanya. Ya mungkin ulama-ulama yang lain gak ada yang perhatian dengan itu, Habib Salim perhatian dengan itu. Dan Al-Fakir mendengarkan satu cerita dari salah satu habaib dari Darim. Saat itu Habib Salim itu pengen satu kitab ini seminggu atau beberapa minggu, kurang lebih beberapa minggu sebelum Habib Salim meninggal, ada di Jeddah di rumah sakit saat itu Habib Salim pengen satu kitab, sudah janjian sama Habib ini. Subhanallah, Habib ini baru dapat, kemudian dikirim kepada Habib Salim, dan Habib Salim katanya saat itu sebelum meninggal sudah menyelesaikan kitab itu sebelum meninggal. Kitab yang terakhir diinginkan oleh Habib Salim, wallahu alam itu kitab apa, wallahu alam. Yang jelas itu beberapa minggu sebelum meninggalnya akhirnya tercapai keinginan beliau, akhirnya diselesaikan kitab itu sebelum beliau meninggal. Bahkan
Al-Fakir dapat cerita ketika ada seorang yang datang ke maktabah perpustakaan pribadi Habib Salim, tanya, Habib, ini semua sudah antum baca ini. Habib Salim, pertanyaan kamu salah, sudah dihafal atau belum? Bukan sudah dibaca semuanya, sudah dihafal atau belum? Sebagaimana Al-Imam Syafi'i, ketika beliau di pasar, beliau ditanya tentang satu masalah, beliau bilang, bentar, saya tak pulang dulu, tak buka kitab dulu. Katanya orang itu, kelamaan, masa ilmu harus nunggu buka kitab. Akhirnya Imam Syafi'i terpukul dengan perkataan itu, beliau pulang, semua satu perpustakaan dihafalin oleh Imam Syafi'i, sehingga beliau membuat syair, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i au kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Kata Imam Syafi'i, ilmu bersamaku, dimanapun aku berada, ilmu bersamaku. Maka hatiku adalah tempat wadah untuk ilmu, bukan di lemari kitab, kata beliau. Aku di rumah, ilmu ada di rumah. Aku di pasar, ilmu juga ada di pasar, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian sanad ilmunya, tadi kita lihat sanad ilmu yang luar biasa. Beliau belajar di Kota Darim, sudah jelas Kota Darim. Kemudian beliau belajar kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang mana Sayyid Alwi ini dulu sebelum lahir itu Sayyid Abbas lama nggak punya anak keguguran, sampai datang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke Mekah. Saat itu Sayyid Abbas minta doa kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan supaya punya anak laki-laki. Kata Habib Ahmad, ada syaratnya, kata beliau. Di antara syaratnya adalah namai anakmu nanti Alawi, supaya ada hubungan dengan Hadramut, ada hubungan dengan Darim. Akhirnya betul, setelah itu lahir nggak keguguran, dikasih nama sebagaimana yang diberikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Alwi. Maka Habib Salim belajar kepada seorang yang diberikan nama oleh seorang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu arda. Sanad luar biasa. Sanad dalam ilmu ibaratkan ayah kita, kata Imam Nawawi, fa inna syuyukhal insan fil ilmi aba'uhu fid din. Guru seorang dalam ilmu itu adalah ayahnya dalam agama, ayah ruhnya. Wa wuslah bainahu wa baina rabbil alamin, perantara antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi manaqib terjemah Habib Abdullah bin Syihab. Tadi dikatakan apa? Qara'al Fatihah, membaca surat Fatihah kepada siapa? Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Baca Fatihahnya saja bersanad. Mungkin ini Al-Fakir dengar dari beberapa syiban, dikatakan mungkin sekarang kita lihat orang-orang yang mondok, mungkin para santri, mungkin yang sudah hafal ini hafal itu, mungkin kalau ditanya kamu baca Fatihah sama siapa, mungkin nggak pernah mungkin mendapatkan sanad bacaan surat Al-Fatihah. Akan tetapi mereka para ulama, apalagi Habib Salim, Habib Abdullah, memperhatikan sanad ilmu walaupun hanya bab membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau dalam manakibnya mereka, tarabba fi hijri, dia dididik di pangkuan siapa, akhad, dia mengambil an siapa dari siapa. Kalau sekarang beda, kalau sekarang itu sanadnya dengan follower, dengan subscriber. Kalau dulu atau orang-orang yang perhatian dengan sanad itu al-isnad minad din, sanad ini termasuk agama, enggak sembarangan. Makanya Habib Salim, Habib Abdullah luar biasa mengambil sanadnya. Kemudian bagaimana beliau wafa kepada gurunya, wafanya kepada gurunya, mencatat ilmu gurunya dan menyebarkan ilmu gurunya. Karena dikatakan sebagaimana dikatakan seorang itu akan wafa kepada gurunya, memenuhi hak gurunya dengan cara nasyru ilmih, menyebarkan ilmu gurunya, sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada gurunya. Habib Salim luar biasa. Yang dicatat Safinah Habib Salim, beliau pernah menyatakan itu kurang lebih 20 jilid. Itu catatan Habib Salim itu bukan menukil, bukan kopas, bukan fotokopi, tapi langsung Habib Salim sendiri yang nulis itu. Kemudian keberkahan zamannya. Jadi dikatakan wa ya bakhat man hadar waktu. Beruntung
Beruntung orang yang hadir, orang yang jadi muridnya, orang yang hadir di zamannya beruntung, apalagi muridnya. Habib Abdullah dari dikatakan anta, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, apa dikatakan? Anta ainu Tarim, kamu adalah matanya atau intinya kota Tarim. Akan tetapi ya sebagaimana dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, seorang itu kalau masih hidup, kata Habib Alwi, itu madahat gubur, banyak yang muji, suka muji kuburan. Jadi kalau sudah meninggal baru Masya Allah, luar biasa, istimewa. Ketika masih hidup ya sama. Al-Fakir dengar juga Habib Salim, banyak juga, bukan semua orang senang, banyak juga orang yang tidak senang. Pernah Al-Fakir diceritakan sama satu orang yang menyaksikan langsung, datang seorang Badui ke rumah Habib Salim, ngejek Habib Salim, ngata-ngatain Habib Salim. Habib Salim diam, Habib Salim nggak balas. Itulah. Tapi ketika meninggalnya, ketika di sana, ketika di Makkah, kita saksikan saat itu kebetulan Al-Fakir lagi umrah. Saat itu Al-Fakir kebetulan hadir di rumah sakit Jeddah dan di Mekkahnya. Luar biasa, dikuburkan ada di Mekkah. Habib Abdullah juga luar biasa, jenazahnya luar biasa, semuanya menghormati dan mengagungkan beliau, Habib Abdullah dan Habib Salim. Maka dikatakan walladzi asaruna ma darau isma'na. Kadang-kadang orang yang sezaman nggak tahu apa yang dimiliki seorang tersebut. Kemudian terakhir tentang kedermawanan Habib Salim. Kedermawanan Habib Salim bin Abdullah Syatiri luar biasa. Tetangganya nggak pernah kurang. Habib Salim selalu setiap saat ada lebih rezeki membagi real kepada tetangga-tetangganya. Videonya juga banyak itu, buktinya itu. Tetangga-tetangganya, kadang ada orang yang nggak punya bukti. Ada satu saksi yang langsung di hadapan Habib Salim, ada orang tiba-tiba datang kemudian bilang, Habib saya punya utang saya sekian, langsung ambilkan. Nggak pakai ditanya ini sama santri ini, Habib nggak antum tanya dulu dia ini orang mana, bener punya utang atau tidak, dicek dan recheck dulu, nggak usah, langsung dikasih sama Habib Salim. Ketika ada langsung dikasih, kedermawanan yang luar biasa. Kemudian utangnya santri-santri Rubat di kantin. Jadi di kantin Rubat itu ada kantin itu kadang santri kadang utang, itu tiba-tiba lunas, gak ada yang tahu, gak pakai bilang Habib Salim, tiba-tiba lunas. Ternyata dicek siapa yang bayarin, ternyata Habib Salim yang bayarin, lunas, Habib Salim bayarin. Bagaimana setahun itu berapa kali, bukan cuma utang, setahun berapa kali Habib Salim tolabah panggil, santri panggil, dibagi uang Habib Salim. Semua itu berapapun jumlah santri dikasih uang Habib Salim. Kok cuma santrinya? Ke Indonesia tuh bawa dolar, tadi malam diceritakan. Sudah cerita yang luar biasa tadi malam, bawa dolar, ada yang dapat 300, dapat 200, dapat 100 dolar, bukan rupiah, luar biasa. Maka kemudian di akhir Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau meninggal di bulan yang saat itu juga seorang Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal juga di bulan itu. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di bulan Jumadal Ula. Bulan ini Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau meninggal di rumah sakit ada di Jeddah, yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang mati syahid daripada umatku adalah mereka yang meninggal di atas kasur. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Habib Salim, mendapatkan keberkahan Al-Habib Abdullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib, para syiban, kepada Al-Habib Abdullah dan juga kepada para asatid. Al-Fakir di sini cuma melakukan perintah. Wa ma kuntu illa imtithalal amr. Kurang lebih dari Al-Fakir mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi min fadlihi irsalul anbiya'i wal mursalin wa khalafa min ba'dihim al ulama ihya'an li ulumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah ar-rabbu al-mujibu lisailin
wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yudkhilana wa auladana min jumlatil ulama'il amilin al-mukhlisin al-mutawadhi'in as-salikin ala manhaj aslafina salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati semua para habaib, para masyayikh, para asatid, para sesepuh, para kiai, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, dan semua para syiban, para habaib yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para kiai yang hadir, begitu pula para ashab khirrij rubat tarim. Mudah-mudahan kita semua termasuk tolabah santri-santri yang mendapatkan barokah daripada guru kita. Amin, Allahumma amin. Begitu pula para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengenang seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau pernah mengatakan dalam bait gosidahnya, setelah memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya sahibi inna qalbil yawm muktaibun lamma tadzakartu minad dahri alladhi ghalaba laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqat dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajadu khalwatihi min khawfi malikihi yastaqtibu ta'aba. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau menceritakan keadaan beliau, mengingat-ingat keadaan beliau ketika duduk dengan para ulama, para salihin, para aulia, sehingga ketika beliau ingat beliau sedih karena beliau mengatakan orang-orang seperti itu telah meninggalkanku, para aulia telah pergi mendahuluiku, kata beliau. Bagaimana sifat para aulia, para salihin itu? Beliau mengatakan ma faraka dzikra tulal umri wal kutubah. Kesehariannya orang yang mulia, para aulia, para salihin tidak pernah sama sekali meninggalkan zikir, tidak pernah sama sekali meninggalkan kitab Al-Quran yang selalu dibacanya. Maka kalau tadi malam sampai tadi kita mendengarkan daripada sejarah hidup Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, maka beliau termasuk orang-orang yang disifati oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Kita lihat bagaimana sejarah hidup beliau. Dari segi keilmuannya tidak pernah sama sekali pisah dengan kitab atau Al-Quran. Bahkan kalau tadi disebutkan bahwasanya catatan beliau 20 kitab kalau dikumpulkan, maka sampai akhir hayat beliau pun yang selalu ada di kantongnya itu notes untuk siap mencatat faedah-faedah yang baru.
Saya teringat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga demikian. Meskipun beliau sudah sepuh, sudah tua, selalu membawa alat tulis, sehingga santri beliau, orang di sekeliling beliau bertanya, wahai imam, engkau sudah tua tapi tetap kemana-mana membawa alat tulis. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mihbara ilal makbara. Jawaban beliau, bersama alat tulis sampai saya mati. Begitu pula yang kita saksikan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri sampai akhir usia beliau, meskipun sudah sepuh, selalu berada di kantong beliau notes untuk selalu mencatat faedah-faedah yang baru. Bahkan ketika dulu kita belajar dengan beliau, beliau kalau bercerita ketika kita roha, menyebutkan kitab-kitab yang dihafalkan sebelum tidur. Beliau punya rutinitas sebelum tidur baca kitab, mungkin beberapa menit. Itu beliau menyebutkan sudah beberapa kitab, itu kitab yang saya hatamkan, saya baca sebelum tidur. Makanya sesuai para hadirin yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih, manusia yang tidak pernah lepas daripada kitab. Itulah Shahibul Hal Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Belum lagi bagaimana diceritakan tadi, mulai tadi malam dan tadi, ibadah beliau. Kalau tidak ngaji, ya sholat beliau itu. Tidak sampai di masjid sholat, masuk mobil beliau sholat. Kalau tidak sholat, ngaji. Kalau tidak, membaca kitab. Mengisi waktu-waktunya, hari-harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan tadi, kalau bulan Ramadan dengan fisik beliau yang zahirnya itu tidak kuat sebenarnya, taraweh 3 kali muter-muter masjid yang ada di Tarim. Belum ibadah-ibadah yang lain, sebelum sholat malamnya, ini yang diketahui santrinya, sholat awabin, qobliyah ba'diyah, sholat sunnah di mobil. Belum ketika beliau tahajud malam-malam di kamarnya sendiri, yang santrinya tidak tahu. Makanya para hadirin, saya teringat ucapan daripada Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu kalau menceritakan para sahabat, orang-orang yang beliau temui terdahulu, beliau mengatakan, adraktu aqwaman law ra'aituhum laqultu majanin. Aku ini menyempati manusia-manusia, kalau kalian saksikan, kalian akan mengatakan itu orang gila itu. Kenapa? Hidupnya ibadah, zuhud, ngaji gitu tok, gak kesel-kesel. Tapi selanjutnya beliau mengatakan, walau ra'aukum la golu syayatin, kata beliau. Tapi kalau mereka yang lihat kita katakan setan kita ini. Jarang sholat berjamaah mungkin, jarang hadir pengajian, baca Quran juga jarang. Itu perkataan Al-Imam Hasan Basri. Oleh karena itu para hadirin, kenapa sekelas Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, begitu pula Al-Habib Abdullah bin Syahab, mengisi waktunya dengan ibadah yang tidak sembarangan, rokaat yang begitu banyak, ngaji yang begitu banyak, baca kitab yang banyak, karena ulama seperti beliau sudah merasakan lezat ketika beribadah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, alladzina shadaku fi khidmatillah yataladzaduna bi dzikrihim wa bi tilawatihim wa bi salatihim kama yataladzaduna ahlu syahwat bi syahwatihim. Yang kurang lebih seperti itu. Beliau Al-Habib Ali mengatakan, mereka yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, mereka itu ketika mereka beribadah merasakan lezat ketika sholat, merasakan lezat ketika mengaji, merasakan lezat ketika berzikir. Makanya ibadahnya banyak. Kenapa? Karena mereka merasakan lezat ketika berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali mengatakan, syahidnya dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan. Apa kata Al-Habib Al-Habsyi? Wa'adhum fid dunya. Kenikmatan itu mereka rasakan ketika mereka di dunia, yaitu tadi, ketika sholat nikmat, ketika ngaji nikmat, ketika zikir nikmat. Begitu pula Shahibul Hal yang kita hauli halnya pada pagi hari ini, ibadahnya banyak karena mereka sudah merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bukti para hadirin, bukti bahwasanya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri
termasuk ulama yang memang bermanfaat dengan ilmunya. Karena tandanya ulama yang manfaat itu mengamalkan dengan ilmunya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah ditanya tentang ayyul ilm afdal anfa. Wahai Imam Junaid, ilmu yang bagaimana yang paling bermanfaat? Kata jawaban beliau Al-Imam Junaid, madallaka Allah. Ilmu yang menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak ibadahnya, semakin dekat kepadanya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti ilmunya manfaat. Kemudian apa kata beliau? Wa ab'adaka an nafsik. Ilmu yang menjauhkan kamu daripada syahwatmu. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka bukti itu sudah terjadi kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Bukan hanya ulama dengan banyaknya ilmu, tapi ulama yang juga banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin rahimakumullah, yang sering sekali Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri sampaikan kepada kita di majelis-majelisnya, hikmah yang selalu beliau sampaikan, nasihat beliau selalu sampaikan, supaya kita bisa mengatur waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali beliau mengatakan, innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Beliau mengatakan, sesungguhnya modal utama kalian, kata beliau, itu adalah usia kalian. Modal kita itu usia kita. Karena usia kita ini para hadirin modal untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Kalau kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang soleh. Sebaliknya, usia kita itu modal kita menjadi hamba yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita isi dengan maksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Makmurkan usiamu dengan memperbanyak mengerjakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Beliau menyampaikan seperti itu karena beliau mempraktekkan, karena selalu mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali juga menjelaskan para hadirin dalam gosidahnya, barakatul umur umruka alladhi madha wa anta ta'i takhdumullahu daim wa anta khashi' wa khadi. Yang kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan keberkahan usiamu, kata Al-Habib Ali, ketika engkau khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah memberikan nasihatnya, barakatul umur umruka alladhi madha wa anta ta'i takhdumullahu daim wa anta khashi' wa khadi. Keberkahan umur itu ketika kita gunakan usia kita untuk kita taat kepada Allah, beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan bait qasidah itu, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau mengatakan, barakatul umur mahu bitul umur walakin bi fi'li ta'at. Kata beliau, keberkahan umur itu bukan orang dikasih umur panjang tidak mati-mati. Justru bahaya, dikasih umur panjang tidak dibuat ibadah, tambah lama di nerakanya nanti. Makanya beliau mengatakan, keberkahan umur itu bukan orang dikasih umur panjang tidak mati-mati, tapi keberkahan umur apabila orang tersebut menggunakan usianya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tampak keberkahan usia itu. Beliau mengatakan banyak daripada aslafun salihin umruhu qasir, usianya pendek, tapi amalannya banyak sehingga seakan-akan kalau orang mendengar sejarah hidupnya itu umurnya panjang, padahal usianya pendek, kata beliau. Maka begitu pula para hadirin, kita apabila kita ingin terasa hidup di dunia, kita gunakan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada orang mengatakan mungkin, oh gak kerasa wis 50 tahun umurku ya memang karena gak tahu ibadah mungkin Pak. Gak terasa saya sudah 60 tahun, oh saya sudah 70 tahun. Itu mungkin kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan untuk ibadah terasa. Coba kita bayangkan, kita mungkin nongkrong di warung 1 jam, gak terasa, oh sudah 1 jam, oh sudah 2 jam. Kalau kita gunakan baca Al-Quran, mungkin hadir pengajian, setengah jam terasa lama para hadirin. Nah kenapa? Itu bukti bahwasanya kapan usia kita gunakan untuk taat, untuk ibadah akan terasa usia kita, barokah usia kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili, sering sekali beliau memberikan nasihatnya kepada kita untuk selalu kita memaksimalkan usia kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, barokah haul Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili, begitu pula Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua berkat mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Di surga kita semua dikumpulkan dengan sahibul hal dan juga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, para habaib, saya di sini ingin mengucapkan kalimat syukur, terima kasih kepada para habaib yang telah hadir, para syabah, khususnya kepada seluruh takmir Masjid Serang yang telah menyediakan tempat, sekaligus kepada siapapun yang telah berpartisipasi akan terlaksananya acara pada malam hari ini, pada pagi hari ini dan tadi malam, dan kepada para alumni-alumni, para ashab rubat yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada pagi hari ini dan tadi malam. Alhamdulillah, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Mudah-mudahan insyaAllah ini adalah salah satu bentuk daripada rasa terima kasih kita kepada beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Karena Habib Salim sendiri sering, beliau itu berkata, saya beberapa kali hadir di haul Al-Habib Hasan bin Abdullah yang ada di Jakarta, yang dibuat oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Beliau kalau di haul tersebut selalu berkata, termasuk daripada al-jaza kita membalas budi terhadap para guru-guru adalah dengan mengadakan acara haul daripada mereka. Dan saya mengajak kepada para ashab semuanya, kita sebagai murid daripada beliau sempatkan waktu untuk hadir acara haul ini. Karena kapan lagi kita mau untuk membalas daripada jasa beliau? Kalau bisa semua acara-acara yang tidak ada kaitan dengan keluarga, harap untuk hadir di tempat ini, khususnya para ashab rubat tarim, untuk bisa menyenangkan daripada beliau dan menggembirakan daripada beliau. Karena memang Habib Salim ini beliau di masa hidupnya, kalau kita lihat, luar biasa, ulama, sulaha, aulia, ahli ibadah, orang kaya, bagi-bagi dan berbagai macam lah. Tapi saya kira di hidup beliau itu banyak orang yang kurang bisa memanfaatkan daripada beliau. Ya, seperti ayahnya. Saya masih ingat
Al-Habib Husain bin Abdullah bin Asgaf, beliau pernah berkata min syekhihi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Ya, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih itu pernah berkata kepada Al-Habib Husain, hadza Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, mimman dhalamahu talamidatuhu wa ya wa ahlu zamani. Ya, jadi sedikit sekali daripada murid-muridnya itu yang menyebutkan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Ya. Makanya jarang kita mendengar, mungkin orang-orang di Indonesia itu jarang mendengar tentang Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kecuali ketika datangnya Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ketika beliau menyebutkan manaqib Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, baru kita tahu siapa Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Padahal seluruh para ulama, hampir semuanya yang dakwah di Indonesia ini semuanya adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri atau murid daripada beliau. Ini yang disebutkan oleh Al-Habib Husain bin Abdullah Asgaf. Dan memang Habib Salim rahimahullah, beliau adalah salah satu ulama yang memang tahammulul masyak. Beliau itu ulama tapi bisa, ya, apapun yang terkena daripada beliau itu beliau bisa tahan. Kadang ada orang tidak menghormati beliau, ada orang tidak berakhlak kepada beliau. Kadang-kadang ya mungkin ada sebagian orang yang sudah dikasih uang sama beliau, dikasih macam-macam. Itulah hebatnya daripada Al-Habib Saleh bin Abdullah. Saya teringat cerita Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahimahullah. Saya dengar daripada Al-Habib Husain bin Abdullah Asgaf. Beliau pernah bercerita, Habib Idrus bin Umar itu tinggal di ghurfah. Tapi orang ghurfah itu kurang hormat kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Enggak hormat sama beliau. Sehingga beliau tulis kepada muridnya Al-Habib Ali Habsyi, beliau ingin pindah ke kota Sewun. Habib Ali Habsyi sudah siapkan tempat, ya, untuk Habib Idrus bin Umar. Singkat cerita, sampai sudah disiapkan tempat, tiba-tiba 2 minggu setelahnya Habib Idrus bin Umar itu kirim surat kepada Habib Ali Habsyi. Kata Habib Ali Habsyi, kata Habib Idrus bin Umar dalam suratnya, beliau mengatakan, ya Ali, saya enggak jadi saya pindah ke Sewun. Karena saya pikir-pikir begini, wahai Ali, kalau saya pindah ke Sewun, kasihan penduduk ghurfah. Penduduk ghurfah ini kurang hormat kepada saya, tapi kalau ada masalah datangnya ke saya. Apapun masalahnya datangnya ke saya, walaupun mereka itu enggak hormat sama saya. Ya. Sehingga kalau saya pindah ke Sewun, kalau ada masalah di ghurfah ini, siapa yang akan mereka datangi untuk bisa melampiaskan dan menyelesaikan daripada masalah ini? Itu dari dulu kita punya aslafun salihun. Mereka itu adalah yanfa'lil ummah, walaupun orang-orang di sekitarnya kadang-kadang, ya, tidak menghormati daripada beliau. Inilah yang luar biasa yang kita bisa dapatkan daripada para masyayikh kita. Begitu pula satu hal lagi terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita perhatikan ini, karena ini sudah terlalu terlewat batas kadang-kadang. Ya, saya itu dulu setiap hari Jumat saya berangkat ke Masjid Surur. Tidak semua daripada, ya, murid-murid Rubat yang berangkat untuk belajar membaca kepada beliau di Masjid Surur. Setiap hari Jumat beliau buka roha dan saya baca Bidayatul Hidayah. Saya baca Bidayatul Hidayah sama beliau. Murid Rubat mungkin yang dari dalam mungkin saya sendiri pada saat itu. Saya itu datang pertama kali di Masjid Surur itu. Datang Habib Abdullah tasaddar. Kadang-kadang saya baca itu dikasih kesempatan sedikit. Kadang-kadang panjang. Kadang-kadang pernah enggak disuruh baca. Padahal saya datang dari awal. Di situ datang ada beberapa daripada masyayikh. Kemudian dalam hati berpikir saya, ini ada apa ini kok kadang dikasih sedikit. Ternyata saya baca di kalam daripada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab rahimahullah. Beliau itu mentarbiyahi daripada murid-muridnya hatta fil qiraah, sampai di dalam membaca. Beliau Habib Alwi itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak ada sampai syahiyatul qiraah.
Kadang-kadang kita kan kepingin baca, kepingin di depan, kepingin baca, kepingin di depan, kepingin ceramah, kepingin begini dan berbagai macam. Ternyata Habib Abdullah itu mengajarkan, dan itu ajaran daripada mereka para salafun saleh. Syahiyatul qiraah itu mereka ya diberikan metode sehingga jangan sedikit-sedikit kita ingin baca, sedikit-sedikit kita itu ingin tampil, sedikit-sedikit ingin kita itu menunjukkan diri kita, sedikit-sedikit itu diajarkan oleh mereka para salafun saleh. Sedangkan banyak di antara diri kita ini ya masih kecil-kecil jalur di ngarep, masih kecil-kecil duduk di depan ya. Habib Husain bin Abdullah Segaf beliau pernah bercerita kepada saya ya, itu rumah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, tempat burdah, dilarang keras. Habib Muhammad marah kalau ada anak kecil masuk ke tempat tersebut. Kenapa? Itu khusus orang tua, gak boleh masuk, khusus orang tua. Kadang-kadang sekarang ada anak kecil masuk ke dalam, anak kecil masuk ke dalam, anak kecil kadang-kadang karena sudah pintar, sudah bisa baca kitab kadang-kadang atau bisa ceramah, dibiarkan maju, akhirnya dia ceramah di depan orang banyak. Itu tarbiyah. Sampai beliau Habib Husain mengatakan di Roha tidak ada yang duduk di atas itu tadi ya, di atas amben itu kecuali memang mereka para ulama-ulama ya. Tarbiyah yang begini yang perlu untuk kita ajarkan, karena inilah adalah mizah yang dimiliki oleh para habaib. Ini adalah keistimewaan yang berbeda yang dimiliki oleh para habaib, dan itulah yang diajarkan oleh para habaib dari sejak anak-anak kecil. Mereka itu diajarkan begitu, sehingga kita nggak berebut di dalam membaca, nggak berebut di dalam berceramah, nggak berebut untuk mencari. Akhirnya yang timbul yaitu tadi follower dan subscriber itu tadi. Tarbiyah yang seperti begini, ini yang perlu kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mendapatkan daripada keberkahan daripada mereka para aulia, para salihin, khususnya Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.